Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan mengkhianatimu karena kena pelet, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, ini yang harus kamu lakukan. Jadi, mungkin tidak mantan kena pelet ya, atau kena sihir cinta, sehingga kemudian dia mengkhianati kita. Jawabannya ya mungkin sekali, apalagi kalau mantan ini adalah orang yang malas beribadah ya. Kemudian mantan ini adalah orang yang kalau beribadah itu ibadahnya tidak dia hayati atau tergesa-gesa. Kalau sholat itu tergesa-gesa ya. Atau kalau mantan ini wanita, dia ini adalah orang yang menceritakan semua ya, apa yang terjadi di dalam hidupnya. Siklus kehidupannya semuanya dia ceritakan di media sosial, kan banyak seperti itu ya. Misal contoh nih, sedang haid atau datang bulan, kemudian cerita di media sosialnya bahwa dia sedang haid. Sebenarnya siklus haid itu jangan diceritakan ya. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika seseorang sedang haid atau sedang datang bulan, itu dia sedang berada pada waktu di mana ya sistem pertahanan dirinya dari ilmu-ilmu seperti pelet ya, dan ilmu sihir lainnya. Nah itu ya, sistem pertahanannya sedang berada pada kondisi yang paling lemah ya. Karena apa? Karena ketika sedang haid, orang tidak beribadah, mungkin juga tidak berdoa, dan seterusnya. Nah, sehingga pada saat dia sedang haid itu ya, jadi penjagaannya itu sedang berada dalam kondisi yang paling lemah. Nah, sehingga yang namanya pelet, sihir cinta, dan seterusnya itu akan sangat mudah ya masuk ke dirinya. Nah, itu juga penting ya diperhatikan bagi teman-teman yang wanita ya. Jadi kalau kita itu haid atau datang bulan, tidak usah cerita-cerita di media sosial ya, dijalani saja ya. Nanti dicatat itu sama orang, oh dia haid dari tanggal misal 15 sampai tanggal 22 setiap bulan. Nah, itu dihafalin orang tuh. Jadi ketika dia akan mengirimkan ilmu peletnya, dia tunggu waktu di mana orang ini berada pada kondisi yang paling lemah, karena dia tidak beribadah, dia tidak berdoa, sehingga apa yang dikirimkan tadi ya, sihir tadi, ilmu pelet tadi bisa masuk dengan mudah, dengan cepat. Jadi walaupun dia ahli ibadah ya, jadi dia ahli ibadah tuh, tapi kan ketika haid dia tetap berada pada kondisi yang paling lemah. Nah, jadi sekarang ketika mantan misal kena pelet ya, apakah ada tanda yang bisa kita lihat? Sebenarnya banyak ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe
dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ya, tandanya misal ya, orang ketiga ini sama sekali sebenarnya bukanlah tipe idaman mantan. Ya, sama sekali tidak menarik. Mungkin kalau kita yang bilang dia tidak menarik, itu namanya subjektif. Kita tanya kepada teman kita, ini orang ketiga ini menarik enggak menurut kamu? Enggak, ya, sangat tidak menarik. Sementara mantan, dia biasanya suka dengan orang yang misal berkulit bersih, putih, hidungnya mancung, tubuhnya tinggi, langsing, semampai, dan seterusnya. Kok ini dapat pasangan yang begini? Nah, itu sangat mungkin mantan kena pelet, ya. Tetapi kita lihat penampilannya memang tidak menarik, tetapi dia kaya raya, dan kita pun tahu betul bahwa mantan ini sejak dulu sangat memimpikan bisa memiliki pasangan yang kaya raya, ya. Maka apa mungkin mantan kena pelet? Jawabannya kecil kemungkinannya, karena ada hal yang sangat menarik dari orang ketiga tadi, yakni dia kaya raya, dia memiliki sesuatu yang mungkin belum kita miliki pada saat ini, ya. Nah, tetapi ya, ketika kita berusaha membersihkan mantan dari pengaruh sihir, guna-guna, ilmu pelet, dan seterusnya tadi, kita berusaha membersihkannya, merukyahnya, tentu itu baik-baik saja, ya. Artinya apa? Artinya kalau memang ada pengaruh dari sihir tadi, ya semoga bisa segera bersih. Tetapi ketika memang tidak ada pengaruh dari sihir tadi, semoga doa rukyah yang kita kirimkan untuk mantan itu bisa menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Begitu ya. Nah, sekarang cara merukyahnya bagaimana? Nah, biasanya memang hambatannya kita malas. Kita lebih senang minta tolong orang, ya. Apalagi minta tolong orang yang tidak dibayar. Nah, itu yang kita paling suka, ya. Jadi kalau kita minta tolong ahli rukyah dan harus bayar, kita mikir-mikir. Tapi kalau ada orang, tolong dong dibersihkan, dan orang itu ikhlas begitu, nah itu kita paling suka itu. Padahal yang terbaik adalah ketika kita merukyahnya sendiri, ya. Tetapi memang butuh waktu, ya, butuh ketekunan, ya, dan butuh kesabaran. Cara melakukan rukyahnya. Jadi rukyah itu bisa dilakukan dengan berhadap-hadapan, atau rukyah itu bisa dilakukan dengan jarak jauh, ya, kalau kita masih bisa membayangkannya. Kalau tidak bisa membayangkannya, ya bisa dibantu dengan fotonya, ya. Nah, yang pertama dilakukan sebelum melakukan rukyah, ya, kita baca doa rukyahnya terlebih dahulu, ya. Apa doanya? Nah, jadi doanya nanti bisa dipraktekkan, ya. Bismillahi arkika min kulli say'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin. Allahu yasfika bismillah arkika. Dengan menyebut nama Allah, aku membacakan rukyah untukmu, ya. Nah, kita sebut nama mantan siapa, kita bayangkan wajahnya. Kita lanjutkan. Dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa dan pengaruh ain, semoga Allah menyembuhkanmu.
Jika sudah kita baca doa ruqyah ini, kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah untuk mantan. Kita sebut dulu namanya, ila ruhi wal jasadi, kita sebut nama mantan. Nah, kita mulai dengan membaca ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Jika sudah selesai, kita membaca surat Al-Baqarah, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Jika sudah selesai, kita membaca ayat kursi. Jika sudah selesai, kita membaca surat Al-Baqarah, 2 ayat penutup. Jika sudah selesai, kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan surat Al-Falaq 3 kali. Ya. Nah, lakukan terus sampai kita yakin mantan bersih dari pengaruh pelet ya. Tandanya kalau dia sudah bersih dari pengaruh pelet, tentu sikapnya kepada kita akan kembali seperti saat dia belum kenal dengan orang ketiga. Dia akan mulai menghubungi kita lagi. Dia mulai menunjukkan perhatian dan cinta serta rasa sayangnya kepada kita lagi. Insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, semoga mantan bisa kembali kepada kita, ya, menikah. Kalau yang sudah menikah bisa rujuk kembali, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.